الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah solat tahajud. Solat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan solat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa, karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendak dihindari saat mengerjakan solat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala keutamaan solat tahajud. Lantas apa saja 4 larangan dalam ibadah solat tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan solat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia sangat rajin mengerjakan solat malam dan melaksanakan solat tahajud. Namun sekarang ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakannya. Ia hanya ingat solat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, ia lalu lupa dengan meninggalkan solat tahajud. Solat tahajud yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin salat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang atau sedang dirundung duka. Namun ketika lapang pun ibadah solat tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Kenalilah Allah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan solat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah SAW memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan solat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Amr yang rajin mengerjakan solat malam, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Amr. Seandainya dia mau melaksanakan solat malam," saling berkata. Setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali hanya beberapa saat saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW beliau telah memberi contoh tidak meninggalkan salat malam meski beliau dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu an berkata, "Jangan tinggalkan qiyamul lail karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas maka beliau sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, mengkhususkan salat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, akan tetapi mengkhususkan salat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan salat tahajud pada malam Jumat, maka kita bisa menambahkan salat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya.
Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtas, beliau berkata makruh menghususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya adalah dengan solat, karena larangannya terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ sebagaimana dalam kitab yang dirumuskan hilangnya kemakruhan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan salat tahajud itu. Sebab menghususkan salat malam pada malam Jumat saja merupakan makruh. Yang ketiga, melaksanakan salat tahajud saat mengantuk. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu salat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang ngantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menegur Sayyidah Zainab yang melaksanakan atau memaksakan diri untuk melaksanakan solat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini para sahabat?" Kemudian sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia solat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu. Dengan hal itu Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus solat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan solat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab menghilangkan kehusuan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam solat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam solatnya, hendaklah hanya tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya. Karena jika salah seorang di antara kalian tetap solat, sedangkan ia dalam keadaan mengantuk berat, ia tidak akan tahu yang dimaksud dalam bacaannya atau meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidur dan diniatkan mengerjakan solat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan solat tahajud. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan ia berniat untuk melaksanakan solat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tidaklah seseorang berniat mengerjakan solat pada malam hari lalu ia tertidur, melainkan Allah akan menetapkan baginya pahala solatnya, sedangkan tidurnya itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meski salat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan dilarang Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku merasakan salat malam dan juga tertidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula melihat beliau berpuasa berturut-turut kecuali di bulan Ramadan." Hadis riwayat Muslim. Maka dalam melaksanakan salat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan, yang akhirnya terputus di tengah jalan, apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, amalkanlah salat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan kita masing-masing, sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan, "Lakukan amalan-amalan yang kalian sanggup melaksanakannya,
karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa berusaha. Jika misalnya kita hanya mampu 2 rakaat, maka itu sudah cukup dan jangan ditambah. Lebih baik sedikit tetapi istiqamah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, amal mana yang paling disukai Allah? Beliau menjawab, amalan yang paling istiqamah meski ia sedikit. Mengenai 4 larangan dalam mengerjakan salat tahajud ini, semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqamah dalam menjalankannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, demikianlah amalan yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk istiqamah mengamalkan amalan ini guna untuk mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan kita selalu diberi petunjuk dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.